Apa ukuran kesanggupan? Jika ada barang di rumahnya, bukan barang pokok, yang melebihi harganya daripada seekor kambing, maka wajib baginya untuk berkurban. Kalau dia tak ikut kurban, berdosa dia. Kata Nabi, jangan dekati tempat sholat kami. Apa yang sanggup berkurban hari ini, hari 10, 11, 12, 13. Kalau dia tak berkurban, usahlah sholat lagi ke tempat sholat kami. Bahasa orang-orang berakhlak yang besok itu urusan Allah, yang sudah berlalu, sudah ketetapan Allah, takdir. Yang saat inilah yang punya kita, ya. Yang saat ini yang kita punya itu banyak tak? Yang saat ini habis tak? Nah, kalau ditanya siapa manusia itu? Itulah fakir, jahil, doib. Boleh putar-putar. Fitrah, doib, jahil, fakir. Ini sebagai ciptaan. Lalu Allah jadikan dia mulia dari yang lain. Dari semua makhluk yang fakir, jahil, semua itu Allah muliakan dengan apa? Dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan amanah. Amanah itu dah menjadikan dirinya mulia. Apa dia? Khalifah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wa tartibus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna aslahna nushiduka wa nushidu amanata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Segala puji bagi Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Menumpang tuah dan berselawat banyak-banyak kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang saya muliakan para alim ulama, dari pandai pemuka masyarakat, pengurus masjid, ayah kami, bunda kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, serta seluruh jemaah yang hadir sholat subuh Masjid Al-Muhajirin yang berhadir tak dapat saya panggil gelar dan nama-namanya. Mohon maaf tanpa mengurangi penghormatan kepada ayah bunda semua kita yang berhadir pada subuh ini. Saya mendoakan semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, diturahkan rahmat dan ampunan dalam setiap urusan. Tentu doa kita selagi hayat dikandung badan, kita berharap terus kepada Allah Ta'ala dilimpahkan dengan banyak-banyak dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini tanggal 19 Zulqa'dah tahun 1445 Hijriah. Kita diingatkan untuk beberapa hari ke depan karena bulan ini adalah bulan haram, satu dari 4 bulan haram yang ditetapkan Allah sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim wa la tazlimu bihi
12 bulan. Bulan yang 12 itu Muharram hingga Zulhijjah. Dari 12 bulan itu Allah tetapkan 4 bulan yang dimuliakan, dihormati. Yang 4 bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab yang jauh terpisah. Lalu Allah katakan, inilah ajaran agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim, inilah ajaran agama, aturan-aturan Allah yang lurus. Jika kalian berada di dalamnya, fala taslimu bihinna, siapa yang berada, janganlah melakukan kezaliman di dalamnya terhadap diri kita, apalagi terhadap orang lain. Maka kita diingatkan nih, sebentar lagi pula akan datang bulan yang mulia pula yang mengiringi bulan Zulqa'dah, yaitu bulan Zulhijjah. Bulan di dalamnya ada banyak amal-amal soleh yang Allah cintai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Ma min ayyam afdal amalan soleh ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Sahabat ada bertanya, wala jihad ya Rasulullah? Wala jihad illa man kharaja min baitihi wa malihi wa nafsihi wa lam yarji bi syai'in. Tidak ada hari-hari yang di dalamnya beramal soleh paling dicintai Allah. Di seluruh amal soleh ini Allah cintai. Tapi ada amal-amalan dilaksanakan di hari-hari yang terpilih, hari-hari yang terbilang, ayyam ma'dudat, ayyam ma'dudat, hari-hari yang terbilang, bulannya bulan yang ditentukan. Kata Nabi, sedaripada 10 hari-hari tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyam afdal amalan soleh min hadhihi al-ayyam al-ashr, daripada hari-hari yang 10 ini. Kata sahabat, bagaimana dengan orang berjihad ya Allah? Tidakkah berjihad lebih baik? Kata Nabi, tidak. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya dengan hartanya, dengan dirinya, dan dia meninggal dunia menjadi syuhada. Mati dia tak balik lagi. Walam yarji bi syai'in, dia tak kembali dengan segala sesuatu. Dirinya tak balik, hartanya tak balik. Itulah yang menyamai amalan. Apa itu? Mati syahid. Jadi pahalanya sama dengan pahala mati syahid. Apa balasan bagi orang yang mati syahid? Masuk surga, Pak. Tanpa hisab. Lalu mana hari-hari yang 10 itu? Kata ulama, hari yang 10 itu hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Ada 6 amalan di situ. Tapi kita tak bahas ini begini. Ini pembukaannya. Yang 6 amalan yang menjadikan bulan itu istimewa adalah haji. Haji adalah amal wajib. Siapa yang sanggup dan mempersiapkan perjalanan haji, segera siapkan. Jangan tunda-tunda. Siapkan. Yang kedua, setelah haji, bagi yang tidak berhaji, diwajibkan berkurban. Yang ketiga, laksanakan puasa sunnah 1 hingga 9 Zulhijjah. Sekurang-kurangnya kalau dapat 1 sampai 9. Kalau enggak 8, 9 Tarwiyah dan Arafah. Kalau enggak 9 Zulhijjah, yaitu Yaumul Arafah. Yang keempat, memberi makan, bersedekah makanan. Bikin makanan jadi dendeng pada hari-hari tasyrik. Kenapa disebut hari tasyrik? Hari menjemur daging. Tasyrik itu hari panas. Diambil dari kata suruk, isra, tasyrik, hari menjemur daging. Di daging itu Rasulullah dan sahabat dibikin dendeng hari 11, 12. Sunnah itu. Tapi kalau tak buat dendeng tidak pula bid'ah. Rasulullah sunnahnya buat dendeng. Kita buat rendang, buat sup. Ini tidak ada sup zaman Rasulullah. Ini bid'ah. Kacau pula kita buat. Sedikit bid'ah. Jadi buat pula apa? Lontong hari raya kan. Memberi makan sedekah menjadi bagian dari jalanan untuk melaksanakan hewan apa? Menyembelih hewan kurban. Puasa, kemudian keempat sedekah. Yang kelima, bertakbir, berzikir di hari-hari terpilih. Kata Allah Ta'ala, wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah, sebutlah nama Allah pada hari-hari yang terbilang. Jadi kalau zikir itu bagi dua, zikir mutlak, yang kedua baru zikir muqayyad. Yang mutlak itu hari pertama sampai hari ke-10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, itu zikirnya mutlak.
takbir sendiri-sendiri boleh, takbir sama-sama boleh, bacaan zikir-zikirnya pun serah aja. Tapi ketika masuk hari ke-10 Zulhijjah, maka zikirnya adalah zikir yang muqayyad, yaitu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya hingga hari ke-13 Zulhijjah. Hari 4 hari ke-10, 11, 12, 13. Berzikir, menyebut nama Allah di hari-hari yang terbilang. Yang ke-6 barulah barang siapa yang berniat berkurban, baik dirinya dan keluarganya. Di sini kan kita bisa aja niat 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi, 1 keluarga. Nah, Rasulullah pernah berkurban dengan 1 ekor hewan kurban. Dia niatkan untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya. Maka disebut 2 ekor, 1 untuk dirinya dan keluarganya, yang 1 lagi 1 untuk dirinya, untuk keluarganya, dan seluruh umatnya. Umat yang tak sanggup berkurban. Apa ukuran kesanggupan? Jika ada barang di rumahnya, bukan barang pokok, yang melebihi harganya daripada seekor kambing, maka wajib baginya untuk berkurban. Kalau dia tak ikut kurban, berdosa dia. Kata Nabi, jangan dekati tempat sholat kami. Apa yang sanggup berkurban hari ini, hari 10, 11, 12, 13. Kalau dia tak kurban, usah sholat lagi ke tempat sholat kami. Amalnya nanti tak termasuk bagian kami, begitu Pak. Kalau Bapak Ibu, kalau tengok di sini ini semuanya sanggup. Apalagi beli rokoknya sanggup 1 batang sehari, 5 batang sehari kan. Apalagi rokoknya 20 batang sehari. Setahun berapa tuh? 20 batang anggaplah 1.000. 20.000 sebulan 600.000. Setahun 7.200.000. Dan dapatnya 2 ekor kambing lebih itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, berkurban, siapa yang berkurban, keluarganya dia yang dia niatkan berkurban, maka hendaklah terhitung tanggal 1 Zulhijjah tidak cukur seluruh rambut yang ada di badan. Untuk rambut kepala, rambut di depan mulut, ini kan rambut kumis kan, rambut di bawah dagu, namanya jenggot juga. Rambut banyak, semua bulu-bulu. Yang kedua, yang berikutnya tidak memotong kuku sampai hewan kurbannya disembelih. Kalau hewan kurbannya disembelih tanggal 13 Zulhijjah, sampai tanggal 13 saja, seolah-olah sebagian ulama menyebut seperti dalam keadaan berihram. Jadi Pak, saya yang paling berat itu lah, berat kan? Bulu hidung panjang, kumis panjang, saya tak biasa berkumis. Jadi kalau dah mulai tanggal 1 Zulhijjah tuh, kumisnya oke lah panjangnya. Ini kalau kumis sudah kesini-kesini, jadi khutbah hari raya itu lah panjang-panjangnya kumis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja untuk diingatkan. Sekitar 9 hari lagi atau 8 hari lagi kita akan bertemu dengan tanggal 1 Zulhijjah. Karena kita tidak berhaji, maka usahakan 2 amalan spesial, yaitu kurban dan puasa Arafah. Puasa Arafah dan kurban, dan yang mengikuti amalannya. Semuanya lah yang 6 itu, insya Allah. Baik, kita lanjutkan bacaan kitab kita. Bagian ketiga dari pertemuan kita tentang ma'rifatul insan. Hari ini kita membahas hakikatul insan, hakikat manusia. Apa itu hakikat? Hakikat ini guna sebenarnya. Kalau dalam konteks ilmu filsafat sains itu ada 4 cara mendapatkan ilmu. Yang pertama, metodologi. Yang kedua, ontologi. Yang ketiga, epistemologi. Yang keempat, aksiologi. Dalam bahasa keseharian orang-orang Islam, kita sebagai umat Islam, syariat, tarifat, hakikat, ma'rifat. Oh, ternyata hakikat insan itu, hakikat itu bermasuk bersamaan kepada epistemologi. Apa itu? Metodologi ini cara mendapatkan ilmu, syariat, kemudian mengamalkan ilmu. Syariat diberi ilmu, kita gimana? Syariat sholat, pelajari sholat, cara sholat, kaifiat sholat. Kemudian setelah dapat tata cara dan kaifiat sholat, maka amalkan sholat. Itulah tarikatnya. Ikut tarikat ya. Apa ikutnya? Zikir banyak. Rupanya tak diamalkan zikirnya, anda juga masuk tarikat. Kalau misalnya kita tarikatul sholat, maka amalkan sholat. Tarikatul kurban,
amalkan kurban, syariat kurban kita paham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika disebut dengan syariat adalah metodologi, kaifiatnya. Kemudian ketika disebut dengan syariat, tarekat ini ontologinya, keberadaan amal, yaitu kita melaksanakan amalnya. Di mana kenyataan antara syariatnya dengan antara teorinya yang harusnya kita kerjakan, apakah kita kerjakan? Kalau kita tak kerjakan, kita tak masuk pada bagian ontologi. Antara kenyataan dengan senyatanya, antara kenyataan dengan nyatanya itu, antara konsep dengan prakteknya sama tak? Kemudian baru yang ketiga, yaitu epistemologi, yaitu epistemologi, yaitu kenapa semesti seperti itu. Sesuatu yang kita cari hakikatnya itu sesuatu yang tersembunyi di balik itu. Nanti baru yang keempatnya adalah aksiologi, yang disebut dengan ma'rifatul insan, ma'rifah. Kalau sekarang kita masuk hakikatul insan, yaitu epistemologi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia? Padahal itu tidak pernah kita minta. Ada Bapak Ibu sini pernah minta jadi manusia? Kira Pak Tengku pernah minta jadi manusia? Pak Tengku Zainal misalnya, atau Buya Ujang pernah minta jadi manusia ya? Tak pernah ya? Pak Zulham pernah minta jadi manusia? Pekan kemarin, Ustaz, jangan sebut nama-nama jemaah muslimin jumlah amal aja, sebut juga jemaah muslimin hadirin, ngajian hadirin. Saya tak ada masalah di situ lah. Hari ini saya sebut nama. Ibu pernah minta jadi manusia? Pernah? Nah, jangankan minta jadi manusia, minta jadi perempuan laki-laki pun kita tak pernah. Minta jadi orang Jawa Barat pun tak pernah ya Pak? Minta jadi orang Sunda pernah Pak? Enggak. Minta jadi orang Melayu. Ini bukan permintaan kita. Ini ketetapan Allah. Dalam bahasa keseharian kita, ketetapan yang tidak bisa kita elakkan. Ya Om Didi, ketetapan yang sudah terjadi tak bisa kita elak. Bisa ngelak? Mengelak itu apa namanya? Menolak. Ketetapan yang tidak bisa kita tolak. Kalau elak bosan lagi kan? Tak bisa. Kalau bisa minta, jadi apa kita? Kalau lah disebutkan kita sadar ya, boleh meminta. Misalnya metodologinya kita boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mintakan kepada Allah? Kalau saya minta apa? Tak jadi malaikat. Itu satu kita akan boleh minta baik-baik ya. Tapi ini bukan permintaan. Ini adalah sesuatu ketetapan dalam bahasa akhlaknya, bahasa pengenalan kita terhadap sifat-sifat Allah. Kalau disebut tasawuf, mana ngaji tasawuf pula? Selesai kada ada ini ada tetangga sebelah. Ngaji tasawuf dengan Hasan. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, inilah sifat Allah taala yang disebut qudratullah. Apa Bapak Ibu? Ketetapan Allah yang tak bisa dielak. Kalau tanya kemarin Pak Tengku bilang, ini takdir Pak. Takdir itu yang sudah berlaku. Sedangkan yang belum berlaku adalah ketetapan Allah dalam rahasia Allah. Kita tak bisa bilang besok kayak gini nih, besok kayak gini nih. Kita hanya bisa mempersangka, mengira. Maka untuk sesuatu yang besok itu bersangka baiklah. Siapa yang bersangka buruk, berarti dia bersangka buruk terhadap ketetapan Allah. Sesungguhnya seburuk-buruknya persangkaan, bersangka buruk kepada Allah. Besok tahapon ada dimakan. Dapat dan tidak, ini satu bentuk persangkaan buruk juga. Kenapa? Belum terjadi lagi kita sudah memutuskan. Dalam bahasa orang-orang berakhlak, yang besok itu urusan Allah, yang sudah berlalu sudah ketetapan Allah, takdir. Yang saat inilah yang punya kita, ya, yang saat ini. Yang saat ini yang kita punya itu banyak tak? Yang saat ini. Habis tak? Nah, saat ini itu yang sekarang ya. Lebih lewat. Sesuatu yang saat ini. Kemudian detik ini, satu detik itu lewat. Yang lewat itu sudah ketetapan. Yang satu detik yang akan datang bukan siapa-siapa kita. Artinya kita ini sangat lemah sekali. Tak ada apa-apa ya. Yang saat ini cuma misalnya. Nah, lewat dah kan 1 menit. Kalau 0, sekian detik, maka berlalu aja kan. Sehingga saat ini itu yang paling pas kita tidak menyebut saya punya dan tidak. Saat ini
kita dalam bergantung kepada Allah. Sa'ah. Maka kalimat sa'ah ini di antara banyak penjelasan. Satu hari Nabi SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam. Dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni mata sa'ah." Ya Muhammad, kabarkan kepadaku kapan saat. Terjemahkan ke bahasa Indonesia, saat itu kiamat. Jadi kalau kita bilang, apa yang punya kita? Yang saat itulah dia. Mana yang saat itu? Hari yang kita tunggu untuk tegakkan. Nanti yang diharap akhirat itulah punya kita. Dari semua perjalanan kehidupan yang kita lalui dalam bentuk ketetapan Allah yang saat ini, yang lalu dan yang akan datang, yang punya kita itu nanti di akhirat. Apakah saat ini itu sah itu suatu bentuk perbekalan yang kita bawa kepada kehidupan yang kekal? Karena dunia ini yang Allah beri saat, yang punya kita saat ini itu berlalu terus. Siapa yang paling beruntung di antara hal-hal yang berlalu itu adalah orang yang mempersiapkan bekal dalam kehidupannya. Maka Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri perhatikan bekal yang mau dibawa besok. Sesuatu yang akan datang kepadamu, qaddamat lighad, sungguh akan datang besok pagi. Qaddamat lighad, besok pagi itu akan datang. Sesuatu yang pasti, yang tak bisa kita elakkan, yang tak bisa kita tolak. Apa dia, kata Imam Ibnu Katsir? Itulah dia kematian. Apa kata Allah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah wahai setiap diri yang akan datang kepada engkau besok, yang sudah Allah tetapkan. Yang punya kita mana? Yang saat ini. Yang saat ini itu bisa kita pertahankan apa? Saat ini tidak ada. Tidak ada. Maka agak Allah beri kasih saat. Mulai ada 1 detiknya dah lewat dah. Mulai menitnya masih ada 60 detik. Kemudian mulai ada 1 jam, Allah kasih saat 60 jam untuk kita. 60 jam, 60 menit, 1 jam. Lalu Allah kasih panjang sedikit dari 60 menit. Berapa? 24 jam. Lalu Allah kasih panjang sedikit. Berapa? 7 kali 24 jam, 1 pekan. Allah kasih panjang sedikit, sebulan. Allah kasih panjang setahun. Allah kasih panjang sekian tahun. Tapi batas waktu untuk kita memiliki saat itu, yang keberadaan kita itu hanya paling lama 77 tahun. Kata Nabi, ummati, sungguh umatku baina siti wasab'in, antara 70 dan 60 dan 70. Itulah dia saat. Tapi kan berlalu terus ya. Detiknya dah berlalu. Kalaupun dikasih besok, sehingga saat itu adalah waktu. Waktu yang kita punya bukan dunia. Waktu yang kita punya itu dia untuk akhirat. Karena di situ Allah Taala berikan kehidupan yang kekal. Ternyata hidup dunia adalah mana, hidup akhirat adalah apa. Maka hakikat kehidupan manusia bukan kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Kehidupan dunia hidup juga Pak. Untuk apa? Numpang lewat. Kan detiknya lewat, menitnya lewat, jamnya lewat, harinya lewat, pekannya lewat, bulannya lewat, tahunnya lewat. Lalu ada kita bilang, ini punya saya, ini punya saya. Dia lewat terus, numpang lewat. Harta yang kita punya lewat juga. Paling lama berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun yang kita punya. 100 tahun lah, nanti turun sama anak kita. 200 tahun turun sama cucu cicit kita. Lewat 200 tahun, punya orang. Yang kita punya hari ini, punya orang dulu. 200 tahun yang akan datang, tak ada lagi Pak. Surat tanah tahulah kita tidak lagi. Apa itu yang dimuliakan Allah Ta'ala? Hakikatnya keberadaan saat itu. Ternyata kehidupan dunia bukan kehidupan tempat kekal abadi bagi manusia, tapi tempat menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Siapa manusia ini? Ada 4 kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat ke-2 dan dalam surat Al-Sajadah ayat ke-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia, bahwa manusia itu adalah ciptaan. Manusia itu ciptaan. Kalau
bentuk epistemologinya, kenapa Allah menciptakan manusia? Karena manusia itu ciptaan Allah. Tak usah banyak-banyak jinjong. Kamu itu cuma ciptaan. Kamu itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mana ayat yang menjelaskan itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah. Kalau yang berkaitan dengan manusia itu ciptaan dan dia tak bisa apa-apa. Ada banyak ciptaan. Kalau ciptaan itu terserah yang menciptakan kan? Bahasa Arabnya makhluk. Yang menciptakan siapa? Khalik yang menciptakan. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia itu satu masa dulu dia tak bisa disebut apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura. Dan diciptakan inna khalaqnal insan. Kami sesungguhnya kami menciptakan manusia. Inna khalaqnal insan min nutfah amsajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Dari benih yang dicampur, benih yang bercampur. Kemudian kami uji manusia itu dengan apa? Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami uji dia dari benih yang bercampur itu, jadi dia bisa mendengar dan bisa memperhatikan. Ternyata pendengaran kita ini adalah ujian. Ternyata penglihatan kita ujian. Siapa yang mampu mendengar baik-baik, lolos ujian. Siapa yang mampu melihat yang baik-baik, lolos juga ujian. Tak mampu mendengar yang baik dan tak mampu melihat yang baik, maka tak lolos ujian. Kan yang lalu kan kita jelaskan secara struktur fisiologi kehidupan manusia, tidak pernah ditemukan orang peka sekaligus buta, dan tak pernah ditemukan orang buta sekaligus peka. Kenapa Pak? Hilang fungsi rohaninya. Ada pernah mendengar menjumpai orang peka buta? Ada kan? Tapi kalau orang bisu peka banyak kan? Ya, karena dia mulut kan. Tapi fungsi rohani ketika Allah Ta'ala tiupkan di dalam jasad kita ini, wa nafakha fihi min ruh, kami tiupkan kepadanya ruh, wa ja'alna lakum as-sam'a wal absar. Kamu punya pendengaran dan kamu punya penglihatan dan kamu punya hati. Ini dua fungsi paling tidak. Kalau tak ada dua fungsi itu mati kita. Mana fungsi yang wajib ada? Satu di antara dua ini mesti ada, mata atau telinga. Tapi fungsi utamanya adalah afidah, hati, tempat dia merasakan. Walaupun dia tak normal letaknya, karena letaknya tak normal, letaknya dia bisa merasa, rasa sedih, rasa senang, ketawa-ketawa sendiri, tapi dia tetap ada rohaninya. Kalau tak normal otaknya itu orang hilang akal. Orang hilang akal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia tidak terbebani dengan kehidupan. Dimaafkan kesalahannya. Apa namanya, saat itu dia tidak dibebani, bukan dimaafkan kesalahannya. Salah saat itu tidak dijadikan dosa. Tapi saat dia punya akal, jelas terang jalannya, maka semuanya dimintakan tanggung jawab, disebut mukallaf. Jadi kita ciptaan. Untuk apa kita diciptakan? Itu aksiologinya. Dua kan paling itu. Satu untuk jadi Abdullah, yang kedua jadi khalifah. Maka manusia itu hakikatnya adalah makhluk ciptaan. Kalau ciptaan berarti dia menerima perintah dari yang menciptakan. Jadi tidak usah banyak cincong. Coba mau apapun kita tidak usah banyak cincong. Ikut aja lah maksud pencipta. Tapi kalau seandainya banyak cincong, melawan pula kita menjadi pencipta. Mau pula kita menjadi pencipta. Kita adalah ciptaan. Dan ngaku pula kita menjadi pencipta. Ini kacau. Kacau lah memang. Seperti Fir'aun laknatullah alaihi. Yang kedua, hakikatul insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya jelaskan tadi, dia adalah makhluk ciptaan. Maka dia adalah fitrah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan alal fitratul Islam, sudah menjadi fitrah pada kehidupannya untuk berserah diri. Bahwa dia ciptaan, kalau dia ciptaan berserah diri, Pak. Maka berserah diri sebaik-baik adalah berserah diri kepada pencipta. Dalam bahasa syariatnya, berserah diri itu muslim. Cara menyerahkan diri itu pakailah pakaiannya, namanya Islam. Saya berserahkan diri kepada Allah yang menciptakan. Apa pakaian untuk berserah diri? Islam. Supaya apa? Supaya jadi orang yang berserah
diri. Karena kesuksesan kehidupan kita sebagai ciptaan adalah berserah diri dari yang menciptakan. Karena dia pengakuannya. Misalnya surah Al-Maidah ayat 162 dan 163. Atau pada surah Ali Imran ayat 100 berapa 102 atau 101 lupa ayatnya, nomor ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sukses menjadi orang yang berserah diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, surah Ali Imran ya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kamu kecuali dalam keadaan muslimat. Berserah diri. Berserah diri itu apa? Serah aja lah. Nah, gitu lah. Kan kalau bahasa apa Pak? Bahasa kampar kiri itu, bahasa ayat anda urusan itu. Kita sawa aja lah. Kan di bapon, nah, kan juga kan di bapon. Kalau bahasa Bengkali sih Pak, salah apa kata bidan aja lah ya. Belok kanan, belok kiri. Apa yang diperintahkan kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Itulah yang dimaksud kalau kita menjadi manusia. Yang kedua, manusia itu dia ciptaan. Ciptaan itu dia lemah sekali. Dhaifah. Dapat kita temukan pada surah Al-Maidah ayat ke-28. Sangat lemah, dhaifah. Kita tak mampu menguasai yang Allah berikan untuk kita. Apa yang Allah berikan untuk kita? Yang saat ini kan. Saat yang tadi tuh. Masa kita pertahankan yang saat ini. Yang 1 detik bisa pertahankan. Nah, kita merasa bisa mempertahankan yang 60 tahun. Oh, ini panjangnya masih ada besok. Perasaan kita bisa mempertahankan. Ketika Allah cabut yang punya kita itu, yang Allah berikan untuk kita merasa yang kita punya. Yang kita punya itu cuma waktu. Yang Allah berikan untuk kita waktu saat. Dan sungguh Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh demi waktu yang diberikan Allah kepada kita. Waktunya singkat sekali. Demi waktu asar 2 jam setengah. 2 jam setengah itu lama tak? Jadi kata ulama ada yang menafsirkan ini. Hidup manusia di dunia ini cuma antara waktu asar ke maghrib. Panjangnya itu cuma 60-70 tahun itu dihitung 2 jam setengah. Dan kehidupan akhirat yang 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi kalau dihitung 60 atau 70 tahun, enggak 100 tahun dibanding dengan kehidupan akhirat yang 1 harinya 1000 tahun, kita cuma hidup di dunia ini. Di hidup akhirat itu hitungannya 2,5 jam. Yang paling dahsyat pertanyaannya, masa gara-gara hidup 2,5 jam gagal hidup selama-lamanya? Tapi beruntung, sangat beruntunglah orang yang sempat 2,5 jam itu dia hidup selama-lamanya kekal dalam kebaikan. Karena kehidupannya kekal baik dan buruk itu akhirat. Buruknya kekal, jeleknya kekal, baiknya kekal. Kecuali yang menciptakan itu punya kehendak lain. Siapa dia? Allah dengan kudratnya. La haula wala quwwata illa billah. Lemah atau kuat kita ni Pak? Lemah. Ada yang nyebut kuat Pak? Ada lemah semua. Setiap semua kita ini pasti perlu orang lain. Lahir perlu orang lain. Menjadi manusia pun perlu orang lain. Allah gunakan manusia untuk beramal dengan manusia sebagai khalifah. Itulah dia. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan langsung. Tapi ketika untuk seterusnya manusia dengan manusia untuk beramal melanjutkan kehidupan manusia, itu sebagai khalifah di bumi ini. Ketika di bumi ini manusia bersama manusia, Allah perlihatkan siapa di antara mereka mampu menjadi khalifah untuk melanjutkan perintah Allah sebagai agung. Tak ada perlu bantuan ayah dan mak kita. Ya, dengan cinta dan kasih sayang. Dia mulai dengan kasih sayang kan. Kemudian lahir kita. Perlu bidan untuk nolong kita. Mak-mak. Udah tu nyusul duduk mak kita. Sampai sekolah. Sekolah perlu guru pula lagi. Perlu kawan pula lagi. Buat tugas perlu pula laptop lagi. Zaman dulu kalau tak ada laptop, kapur dulu. Perlu pena. Bisa kita tak pakai pena. Nengok-nengok gitu ya.
Zaman ayah anda Yerusalem itu dia tak perlu pena, perlu apa tu batu, tulis sesuatu, Arab tulis batu. Dan selesai baca hapus lagi, ulang lagi tulis ya pak. Apa itu yang dimuliakan Allah Taala? Setiap kita perlu semua dengan keberadaan itu, karena kita makhluk sosial, kan? Makhluk yang bergantung dengan orang lain. Tapi kebergantungan yang paling kuat, orang lain itu hanya beramal pula dengan kita. Hakikatnya sebenarnya bergantung kepada Allah. La ilaha. Lemah kita pak, lemahnya selemah-lemahnya. Siapa yang kuat? Ketika mengembalikan gantungan kelemahannya itu kepada yang memiliki kekuatan. Jadi kita ini sebenarnya patuh sajalah, fitrahnya patuh. Maksud yang menciptakan. Lalu kita ini lemah kerana namanya ciptaan. Maka mau kuat, balikkan kepada pencipta. Kalau bersama yang mencipta, maka pasti kuat. Nah, itulah pula yang Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, akhbirni, ketahuilah. Apa? Ya Muhammad, i'lam, a'lamu atau a'lamu, ketahuilah. Apa dia? Sesungguhnya kuatnya orang beriman itu. Kuatnya orang beriman itu istighna'an linnas. Tak bergantung dengan manusia, tak bergantung dengan siapapun. Hanya bergantung kepada Allah. Yang ketiga, hakikat sebagai ciptaan. Dia ada 4 hakikat manusia itu. Pertama, sebagai makhluk. Kedua, dimuliakan. Ketiga, dibebani. Yang keempat, bebas memilih. Tapi kita bahas dulu sebagai makhluk saja. Hanya dia bahas satu raja, satu matrik ni. Banyak yang kita bahas. Kita ini makhluk lemah. Kita ini makhluk patuh sajalah. Kita makhluk ni namanya ciptaan. Kita ini bodoh. Jahilun. Ada surat 33 ayat 72. Dalam kalam yang sering kita dengar, kullu bani Adam jahilun. Semua anak Adam ni bodoh, tak tahu apa-apa. Siapa yang pintar sejak lahir? Sejak lahir itu dia bisa langsung ngomong. Ada Nabi Isa alaihissalam. Tapi dia diberi Allah Ta'ala, dipintarkan oleh Allah, diberikan pengetahuan. Jadi kita lahirnya tak ada tahu apa-apa. Bahkan kita yang sudah tahu ni, sudah tahu, sudah merasa tahu ni, dikasih sesuatu yang baru pun kita tak tahu. Kecuali kita diberitahu oleh orang yang diberitahu sebelumnya. Kalau pas kita tak tahu sama-sama, kita bodoh ya. Apa lagi kan? Nah, untung segala sesuatunya sudah Allah kasih tahu dengan anugerah Nabi Adam alaihissalam. Kalau tak dapat pengetahuan sedikit pun kita dari Nabi Adam dikasih tahu oleh Allah Ta'ala, dengar dengan telinganya, lihat dengan matanya, tersimpan dalam apa? Dalam mainboard ya. Dalam diinstal kan? Diinstal, kemudian di-scan lagi supaya bagus. Mana? Tersimpan dalam otaknya, kemudian disimpan di dalam hatinya. Kemudian tersimpan pada satu kotak hitam yang paling dahsyat, yang nanti akan dimintakan tanggung jawab dari semua perbuatannya. Kita ada kotak hitamnya, Pak. Apa kotak hitam kita Pak Haji Ramli? Black box kan? Mana untuk black box kita Pak? Tulang tumbuh kita ini black box di belakangnya. Jadi ini masuk sini sebagai antena. Antena kita kalau radio ini antena dinangkap sinyal. Kemudian masuk dia ke dalam antena lagi, masuk dalam saluran antena itu. Masuk di sini dia. Tapi tersimpan semua rekaman itu ke dalam sini. Tulang tumbuh disebut lapisan dari otot perswas. Orang sakit badan, orang sebagainya itu kan tegang-tegang saja. Itu tak akan hancur. Walaupun kaki tumbuh jadi debu, dia tumbuh lagi. Ketika di padang mahsyar nanti kum kata Allah, bangun, bangkit lagi kau berwaswak jadi manusia balik. Tapi manusianya ada yang tua lagi. Yang ada tu ganteng-ganteng semua, muda-muda. Kata Nabi Sab'in, salasin wa salasin 33 tahun. Penduduk surga 33 tahun, penduduk neraka itu enggak. Yang dapat nikmat yang muda-muda, yang dikasih saat juga yang muda-muda. Enggak, casing aja juga hebat, casing. Tua, karena ada waktunya. Di akhirat dia kekal, tak pakai waktu. Baik, jahil, bodoh.
Lalu siapa yang bikin kita pintar? Jahil itu lawannya bodoh, itu lawannya berilmu kan? Tak tahu apa-apa. Lalu siapa yang bikin kita berilmu? Allah. Ada sekarang ayatnya banyak. Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran, 'allamahul insan. Ar-Rahman 'allamal Quran. Sungguhnya Allah Maha Pengasih. Dia mengajarkan ilmu dengan Quran. Kemudian dia mengajarkan kita dengan bisa bicara. 'Allamahul bayan, bisa ngomong. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian manusia itu hakikat sebagai penciptaan, dia tak punya apa-apa, fakir. Dapat kita temukan pada surat 35 ayat ke-15. Kalau kita fakir, tak punya apa-apa, lalu kita perlu apa sama siapa, Pak? Sama yang punya. Kita kan diciptakan. Lalu siapa yang punya semua? Pencipta. Ada tak punya kita? Rumah punya kita? Pinjaman ya. Badan punya kita? Harta sekalipun diri kita, bukan siapa-siapa. Kita pun yang diciptakan. Lalu kita ini tak ada. Fakir yang menggantung aja lah. Kalau miskin masih bisa berusaha, Pak. Tapi tak cukup. Kalau fakir untuk diri pun tak ada. Maka ada yang guru-guru kita selalu menyebut, ana fakir ila Rabbi, fakir kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah hakikat kita sebagai makhluk. Lalu Allah beri kita kecerdasan karena kita punya pengetahuan dari apa yang disampaikan Allah melalui khabar. Kabarnya datang melalui berita. Berita itu datang kepada para nabi. Berita itu kemudian diwariskan dalam bentuk kitab-kitab. Kemudian Allah perlihatkan ayat-ayat kebesaran Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum. Di antara ayat-ayat tanda-tanda penciptaan manusia dan menciptakan diri kamu dan penciptaan pasanganmu. Kamu diciptakan pula dirimu dan pasanganmu agar kamu mendapat kehidupan yang tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara tenangnya? Kita sebagai manusia diciptakan pula istri suami kita dari pasangan kita. Bagaimana supaya tenangnya? Litaskunu kata Allah ilaiha, agar kamu tenang keduanya. Kata Syekh Fadil Azim, cara tenangnya ikuti ayat. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan kamu dan pasanganmu dari dirimu sendiri. Lalu karena udah ada orang punya pasangan, tak juga tenang. Kenapa dia tak ikut ayat itu? Gimana supaya dia ikut tenang? Balikkan dari ayat pertama, tanda-tanda kebesaran Allah. Maka suami, istri, pasangan hidupnya mau tenang, bawa Allah pada kehidupan. Kalau tak ada Allah, sekaya apapun berantem, secantik, seganteng apapun awalnya naksir kena ganteng dan cantik. Dah mulai pewat, dah mulai marah tak ada. Si pula pakai skincare. Ambil aja dah wuduk tu skincare Pak. Pak Haji pakai skincare Pak Haji. Pakai skincare. Ambil wuduk tu skincare. Ada Ustaz, adik kelas kami Pak, semalam Ustaz Dr. Dendi Muhammad, disebutnya nama mudah dia dengar. Apa dia bilang? Bang untung aku dapat uang rumah Bang, apa dokter? Dia mau ngajuin, untung mau Bang, apa untung? Bercadar rumah dia Bang, pertahun kemudian paling anak buat dapat uang rumah bercadar. Kenapa gitu sudah? Karena kalau bercadar tak nampak dah bentuk sesuatu, tak nampak kan? Akhirnya waktu ta'aruf dibuka lah. Sebentar 3 menit cuma dia buka ya, 3 menit. Sudah tertutup langsung. 3 bulan nak saya duduk ruang tu kau nak jom kemana kata ya. Awak lamar ketunda juga sampai habis, sampai selesai dia ngapal Quran. Bertahun loh. Habis setelah jadi istri sekarang banget ya. Setelah jadi istri, untung pun apa untung? Kalau ni nak bercadar Bang, skincare-nya, produknya, ikonya ke baju kami tidak dikodu Bang kata dia. Untung bercadar, nak bodoh tu lah kata. Nak bodoh skincare lagi. Ya juga ya kata awak. Bapak Ibu yang mulia Allah Ta'ala. Ya ini kan pelajaran ni kan. Nampak kalau istri yang terbuka-buka tu Bapak sini kayaknya ibu-ibu kami skincare-nya sudah air wuduk je. Kalau skincare-nya dokter Kin, dokter ini mah tak cukup gaji Pertamina ya. Apalagi dah pensiun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya kita ni tak punya apa-apa. Jadi
sebagai makhluk ada 4. 1, kita fitrah, harusnya patuh saja. Kemudian sebagai makhluk kita tidak lemah. Sebagai makhluk kita ini bodoh, tak punya pengetahuan. Sebagai makhluk kita ini bergantung, yaitu fakir, miskin, tak punya apa-apa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk pekan depan kita lanjutkan hakikat yang kedua, yaitu manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dan mukarram. Allah jelaskan nanti dia ditiupkan roh jadi mulia, diberi keistimewaan, kemudian ditempatkan kedudukan, diberi kedudukan di antara makhluk-makhluk yang lain. Di pagi ini cukup 4 ini. Kita ini cuma ciptaan, bukan pencipta. Apapun di apa yang ada pada kehidupan kita sekarang hanya bentuk proses saja menjalani kehidupan dari pencipta. Disebut dengan Rabbul Alamin. Dia yang mengatur. Maka kita minta terus dengan kelemahan kita, ya Allah, atur kami jadi orang baik. Ya Allah, atur kami jadi orang baik. Apa kalimatnya? Saya nyebut itu nangis ya. Karena kita tak bergantung, keluar aja dari saya. Ya Allah, atur kami jadi orang baik. Maka bersyukur dengan apa yang Allah atur. Ucapannya adalah Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah mengatur semua apa yang di alam ini. Kalau sudah sebut Allah yang maha puji dengan pengaturan utamanya, karena kita adalah ciptaannya, dia kasih sifat dia apa? Pengasih, banyak yang rahmat dan rahim. Sampai sini paham, Pak? Paham, Pak? Kesimpulannya, Pak, sebagai makhluk tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. 4 tadi disebutkan fitrah, doib, jahil, fakir. Kalau ditanya siapa manusia itu? Fitrah, fakir, jahil, doib. Boleh putar-putar. Fitrah, doib, jahil, fakir. Ini sebagai ciptaan. Lalu Allah menjadikan dia mulia dari yang lain. Dari semua makhluk yang fakir, jahil, semua itu Allah memuliakan dengan apa? Dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan amanah. Amanah itu dah menjadikan dirinya mulia. Apa dia?